Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Before we start, I will absent first. Selin, Afan, Arvin, Arya, Aura Bening, Aurelia, Kavalino, Faizul Ata, Faira, Farhat, Fitri, Hafiz Muhammad, Intan, Kenzi, Khalifa, Zahra, Kaila, Alvaro Benzema, Farhan, Malika, Safi, Azza. Prepare your notebook, open your notebook. Come on. Open your notebook, please. Okay. Today we learn about Indonesian political development in Reformation era. Indonesia political development in Reformation era. Where is your notebook? Open your notebook. Ayo. Come on. Indonesian political development in Reformation era. Reformation era. Mana kira? Use your shoes. Reformation. Indonesia during Reformation era. In the last week, we learned about New Order era. Yeah. Sorry. New Order era ya. In the last week we learn about New Order era. How about New Order era? How about the political condition? Dibungkam suaranya, terus kemudian we cannot say our aspiration ya. Okay. Before we start, let's sing a song dari Sabang sampai Merauke together ya. Okay. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah hubungannya apa antara lagu dari Sabang sampai Merauke dengan materi kita hari ini, yaitu Reformation era. Kalau sebelumnya di New Order era itu seperti apa? Dari Sabang sampai Merauke itu kan berarti
negara kita ini tadi itu terbentang dari Sabang sampai Merauke, ya kan? Kemudian terdiri dari berbagai etnis dan budaya. Di mana ketika ada di New Order era ini tadi itu masih ada kasus rasisme ya. Nah, rasisme ya. Rasismenya ke siapa? Ke Chinese, ke etnis Cina. Lah, lagu dari Sabang sampai Merauke ini tadi itu berarti sesuai dengan materi kita hari ini. Kenapa? Karena dengan adanya reformasi ini tadi itu ada perubahan yang lebih baik, ke arah yang lebih baik. Perubahannya seperti apa? Tidak ada yang namanya rasisme lagi, ya kan? Hak-hak dari masyarakat ini tadi itu bisa tersampaikan dengan baik. Kita bisa menyampaikan pendapatnya kita dengan baik juga, ya kan? Maka kemudian sebagai wujud cinta tanah air kita, jadi tidak hanya sekedar misalkan membeli produk dalam negeri, tidak juga. Tetapi kita bisa dengan cara apa? Mandiri dalam ekonomi, ya kan? Kemudian juga apa? Mencintai dalam negerinya dengan cara seperti apa? Mencegah yang namanya disintegration atau perpecahan. Nah, jadi ini tadi saling berhubungan dari Sabang sampai Merauke, New Order era, kemudian reformasi juga, ya kan? Dari situ kita harapkan seperti apa? Kita bisa bersyukur kepada Allah karena kita ini tadi tuh meskipun dari berbagai suku, bangsa, budaya, tetapi kemudian kita masih diberikan apa? Diberikan keamanan, ya kan? Diberikan apa? Kenikmatan berupa apa? Kenikmatan berupa sumber daya alam yang melimpah, kemudian etnis budaya yang sangat banyak sehingga budayanya kita ini tadi itu bisa ditingkatkan, bisa dikenalkan di internasional. Oke, now let's start. Oke. Nah, ini juga sesuai dengan surat Al-Hujurat. Nah, surat Al-Hujurat ini intinya adalah yang namanya Allah itu menciptakan kita, manusia humans were created from one types of male and female. Jadi diciptakan perempuan dan laki-laki, kemudian dari keduanya ini tadi itu saling mengenal, ya. Oke, jadi hari ini tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu effort to stabilize the political situation during reform era. Jadi bagaimana menjaga stabilitas politik ketika era reformasi, kemudian menjaga stabilitas ekonomi in the era reformasi, and effort to solve social problems during the reform era. Itu tujuan pelajaran kita hari ini. Oke. Nah, sebelum reformasi era itu kan ada beberapa ya. Apa aja kemarin yang sudah? Parliamentary, and then guided democracy, New Order era. How's the characteristic of parliamentary democracy? Huh? Zakon cabinet, and then there are many political parties, and then what? Okay, there is election. Okay, and then in the guided democracy, how about the characteristic? Guided demokrasi, demokrasi terpimpin. Soekarno, autoriter, hyperinflation, and then like house politik atau politik mercusuar ya, yang ingin menunjukkan bahwa yang namanya Indonesia itu merupakan negara yang bisa menerangi negara-negara yang ada di timur ya, blok timur ya. Jadi kekuasaannya
Soekarno ketika guided demokrasi ini sangat besar, ya kan? Sampai kemudian mengganti yang namanya DPR-nya biar sesuai dengan keinginannya dia, gitu ya. And then next, in the Orde Baru atau New Order era, how about the characteristic? Maybe you go to Farhan. How about the characteristic when New Order era? The characteristic Soeharto. Yeah. How about the characteristic? Character of Soeharto is there is many of deviations such as like corruption, collusion, and nepotism, and there is many of silent hit like spy that if there is a many crime, the Petrus or the silent will be kill it. So it is maybe can save in Indonesia, and in the Soeharto leaders, maybe the farmer will be more have money increase because the fertilization is made by own country, and the farmer must buy from the country. So that's it. Okay, thank you Farhan for your opinion. Okay, next, and then Reformation era. Is there is change of the characteristic when New Order era and then to the Reformation? Is there is? Yeah. How about the change? Bagaimana perubahannya? Oke, dimulai dari siapa presidennya kalau reformasi? Loh. Oh. Soekarno and then Soeharto. Kenapa kok bisa ada reformasi? Awalnya kenapa? Hah? Ya, super semar. Oke, let's watch the video ya. Yes, let's watch something. Tahun ini punya sejarah besar buat Indonesia. Ribuan orang berjalan, 6 tuntutan diserung, dan puncaknya gedung DPR diduduki massa. Bukan cuma sehari atau 2 hari, tapi berhari-hari hingga akhirnya Soeharto mengekseskan diri. Inilah reformasi. Ya, mungkin kalian belum sering dengar soal ini di buku pelajaran atau di media sosial. Tapi sebenarnya gimana reformasi bisa terjadi? Azab. Kafalino. Semua berawal dari 2 kata, Orde Baru. Ya, ngomongin Orde Baru itu rumit banget. Yang jelas, Orde Baru bermula ketika sebuah surat sakti pimpin Jenderal TNI ini akhirnya jadi bisa ambil alih semua kekuasaan presiden. Pak Harto waktu itu membangun pemerintahan impiannya yang super terpusat dan militer jadi pemeran utamanya. Dan ya, mereka gak cuma ngejagain keamanan negara, tapi juga duduk di berbagai kursi pemerintah, jadi gubernur, wali kota, bahkan pegang perusahaan negara. Salah satunya bapak satu ini yang diangkat jadi direktur BUMN pas masih jadi perwira tinggi TNI. Apalagi selain hal-hal tadi, catatan Orde juga dipenuhi noda-noda hutang lain. Kehilangan orang, pembungkaman media, sampai penembakan misterius mereka-mereka yang dianggap preman. Semua ini bikin banyak orang resah dan berujung ke pertanyaan kita di awal tadi, yakni kelahiran reformasi. Gimana sebenarnya peristiwanya? Jadi saat itu setelah orang-orang makin resah, yang bikin makin parahnya, tahun segini Indonesia kena getah krisis ekonomi di Ya, Asia. krisis ekonomi Asia ya. Krisis ekonomi Asia. Jadi yang harganya 2.500 kemudian melonjak jadi hyperinflation ya. Harga melambung tinggi. Timbul unjuk rasa di mana-mana. Banyak yang berakhir bentrok sama aparat. Tapi yang lebih ngeri, sampai ada sama mahasiswa yang melayang. Tapi waktu itu bukannya takut, orang-orang justru tambah marah. Terus yang bikin kondisi makin kacau, di antara warga ada bibit permusuhan yang berujung jadi kerusuhan. Toko dan perusahaan dihancurin massa.
terutama yang punya orang-orang keturunan Tiongkok. Dan iya, di ujung semua kekacauan inilah unjuk rasa memuncak dan akhirnya Soeharto jatuh bersama Orde Baru. Berakhirnya Orde Baru membuka panggung reformasi di Indonesia. Disinilah Indonesia nyoba menyusun ulang demokrasi satu persatu. Media massa akhirnya berhenti dikekang penguasa, hak asasi manusia makin dilindungi, dan ABRI yang dipecah jadi TNI dan Polri nggak lagi bisa yang ngisi kursi-kursi pejabat. Ini juga jadi upaya pemenuhan salah satu tuntutan reformasi tadi. Soalnya ABRI yang jadi pejabat punya kekuasaan yang rentan buat disalahgunain. Dan akhir-akhir ini bayang-bayang dui fungsi ABRI kembali datang menghantui. Padahal ada ahli yang bilang kalau dui fungsi ABRI mungkin aja bikin militer jadi gak fokus melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat. Selain itu juga bisa nimbulin konflik kepentingan dalam mengambil keputusan. Bahkan ahli lain bilang kalau militer yang terlibat di urusan sipil bikin mereka rentan ngelakuin kekerasan terhadap masyarakat umum. Oke. Sekarang ayo berkaca lagi sama kondisi kita hari ini. Reformasi mungkin jadi bukti nyata kalau perubahan bukan hadiah dari penguasa, tapi sesuatu yang harus diperjuangkan. Tapi mungkin ini waktunya kita bertanya, apakah tuntutan reformasi sudah tercapai? Apakah korupsi, kolusi, dan nepotisme udah tuntas? Apakah pemerintah udah tunduk hukum dan bukan sebaliknya? Dan apakah dui fungsi militer gak akan kembali lagi? Dan seperti biasa, terima kasih. Oke. Dari videonya apa yang bisa disimpulkan? What is reformation? What is reformation? Reformation is change, ya. Change in the various aspect of life. There is social, politik, economy, all of the aspect of life, ya. There is a reform. Nah, reformation in Indonesia first when the leadership of Presiden Barudin Yusuf Habibie. Nah, kok bisa dari yang namanya Soeharto kemudian change to the Habibie? Itu tadi ya, karena ada yang namanya tuntutan dari masyarakat ya, kemudian ada demonstration, kemudian mengajukan yang namanya pengunduran diri gitu. Akhirnya digantikan dengan siapa? Pada saat itu adalah wakilnya, Cavallino. Oke, digantikan oleh siapa? Oleh wakilnya. Dan pada saat itu wakilnya adalah B.J. Habibie. How's the political condition when Habibie? Nah, apa aja kebijakannya B.J. Habibie ini tadi? Kita tahu ya, habis Orde Baru itu pasti sangat kacau ya keadaannya masyarakat ya. Nih, regional autonomy itu seperti apa? Jadi, every region in Indonesia can manage the money, the economy, the social culture-nya. Nah, itu diberikan kebebasan. Nah, kalau sebelumnya itu semuanya terpusat pada pusat doang. Nah, itu bedanya ya. And then kemudian ada yang namanya referendum atau pembebasan yang namanya Timur atau kalau sekarang ini tadi itu Timor Leste ya. Jadi Timor Leste ini tadi itu ingin memerdekakan diri dari Indonesia. Nah, kemudian yang namanya B.J. Habibie ini tadi memfasilitasi untuk apa? Diadakan yang namanya referendum. Nah, referendum ini tadi itu ternyata hasilnya apa? 78% dari masyarakat Timur itu menginginkan untuk merdeka dari Indonesia. Akhirnya baru merdekanya di 2002. Jadi memang banyak proses ya yang harus dilalui. Makanya meskipun referendumnya itu 199, maka kemudian keputusannya baru 2002.
Di B.J. Habibie ini hanya sekitar berapa tahun? Just one. 1 tahun. From 1998 sampai 199 aja. Ya, B.J. Habibie. Oke, next. About the political policy-nya lagi. Ada yang namanya pembentukan, kalau sekarang adalah Komnas HAM, Commission on Violence Against Women. Kenapa? Karena pada saat itu kita tahu sendiri kan, yang namanya Chinese, ya itu kan mengalami racism ya. Termasuk juga di cewek-ceweknya juga mengalami rasisme. Jadi untuk menanggulangi itu tidak terjadi lagi, maka dibentuklah yang namanya Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Perempuan. Oke, apakah ada lagi? Banyak. Ada yang namanya political democratization. Jadi untuk yang namanya masyarakat in the New Order era, itu kan kita dibatasi kan semuanya. Lah, kalau di sini kita free. Free untuk apa? Free untuk mengungkapkan pendapatnya kita, aspirationnya kita juga. Kemudian New Order era cuma sedikit partai politiknya ya. Kemudian yang menang biasanya hanya Golkar aja. Tapi kemudian in the New Order era, nah there are many political parties. Nah itu kan yang menyebabkan kemudian akhirnya terjadi yang namanya general election. Adanya pemilu secara umum pada tahun 1999 ini tadi gitu. Oke, untuk apa? Untuk memilih yang namanya DPR, MPR, kemudian partai politik, kemudian DPRD juga. Oke. Nah, itu tadi ada di political ya. Terus yang pertama kali memberikan batasan yang namanya presiden hanya 2 periode itu juga B.J. Habibie juga. Oke, in the economic policy-nya seperti apa? Itu ada cooperating with IMF ya, bekerja sama dengan badan PBB. Biar apa? Biar mendapatkan bantuan untuk menstabilkan perekonomiannya Indonesia juga. Kemudian juga tidak ada lagi yang namanya monopoli. Biasanya kalau di New Order era itu biasanya perusahaan-perusahaan dimonopoli sama yang punyanya Soeharto. Di sini semuanya dihapuskan. Gitu. Finish? Next, kemudian in the social policy ya. Di bidang sosial itu ada perlindungan terhadap hak asasi manusia juga. Jadi untuk melindungi masyarakat ini tadi itu dari yang tadi ya, di New Order era itu kan banyak sekali pelanggaran hak asasi manusia. Ya, banyak yang kemudian tiba-tiba tinggal nama aja, ya kan. Kemudian juga in the education-nya. Nah, itu melanjutkan program wajib belajar 9 tahun. Sebenarnya in the Soeharto itu sudah ada, tapi kemudian diteruskan sama B.J. Habibie gitu. Kemudian apa lagi? Kebijakannya kira-kira membebaskan lagi yang namanya kebebasan berekspresi, ya kan, persnya tidak dibatasi lagi, lebih terbuka terhadap kritik, ya itu. Meskipun pada saat itu yang namanya Indonesia banyak sekali juga sosial konfliknya, banyak beberapa daerah di Indonesia ini tadi itu yang konflik, kayak misalkan di Maluku sama Poso. Nah ini konflik antar etnis, antar agama. Nah, ini tadi meskipun banyak, nah ini mencoba untuk dijembatani sama B.J. Habibie juga, gitu, dengan cara yang damai.
Oke, next. Setelah B.J. Habibie siapa kepemimpinannya? Oke. Abdurrahman Kok bisa B.J. Habibie digantikan dengan Abdurrahman Wahid? Is that super smart again? No. Why? Why change? Cuma 1 tahun loh. Kenapa kok bisa kemudian berubah? Kenapa? Because? Oke. Jadi kenapa kok bisa kemudian yang namanya B.J. Habibie kemudian digantikan dengan Abdurrahman Wahid? Karena pada saat itu ya, yang namanya B.J. Habibie ini tadi itu seperti biasa ya, yang namanya presiden itu kan harus melaporkan pertanggungjawabannya ya. Lah, ketika di pertanggungjawabannya ini tadi itu diserahkan, dilaporkan kepada MPR sama DPR. Nah, MPR sama DPR ini tadi itu menolak. Kenapa kok menolak? Ya, terutama karena yang namanya B.J. Habibie ini tadi itu memberikan referendum kepada Timor Leste, ya, memberikan kemerdekaan, dan itu tidak diterima sama siapa? Sama MPR dan DPR. Akibatnya apa? Ya karena ditolak ini tadi, maka secara halus yang namanya B.J. Habibie mengundurkan diri menjadi presiden. Gitu. Dan kemudian bergantilah ke siapa? Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid dari 199 sampai di 2001. Nah, in the political conditionnya seperti apa? Ya, ini ya yang agak kontroversial adalah membubarkan Departemen Penerangan. Nah, Departemen Penerangan itu seperti apa? Dulu itu sudah ada mulai zaman New Order era. Kalau dulu itu untuk apa? Untuk membatasi pers agar tidak membangkang kepada Soeharto, ya. Karena itu akhirnya disband, dibubarkan sama Presiden Abdurrahman Wahid. Terus kemudian setelah itu, nah kebebasan pers ini tadi itu lebih terbuka lagi, open of kritik gitu ya. Jadi yang namanya masyarakat bisa mengkritik kebijakannya ini tadi itu dengan lebih bebas lagi. Gitu, Abdurrahman Wahid. Terus kemudian dihapuskannya dual fungsi ABRI atau difungsi ABRI, itu dihapuskan juga ketika zamannya Abdurrahman Wahid. Gitu. Nah, kemudian apa lagi? Nah, yang namanya Abdurrahman Wahid itu terkenal sama Bapak Pluralisme. Jadi Bapak Pluralisme ini tadi itu dia sangat-sangat toleransinya sangat tinggi. Jadi yang pertama kali mengakui yang namanya Konghucu menjadi agama di Indonesia adalah ketika Gus Dur. Kemudian menjadikan Hari Raya Imlek menjadi hari libur nasional juga Gus Dur. Gitu. Oke. In the ekonominya hampir sama ya. Jadi dihapuskan yang monopoli, limiting monopolies and eliminating new order economic privilege. Kemudian lebih kemana? Lebih condong ke UMKM. Ya, mengembangkan yang namanya UMKM juga. Gitu. Oke, ini hampir sama yang ada di sosialnya ya. Jadi recognition of Chinese ethnic group, mengakui kebebasan dari etnis Cina, kemudian freedom of religion and tolerance, itu juga ya. Kemudian terkenal juga sebagai apa? Sebagai pejuang dari hak asasi manusia juga ya. Jadi konflik-konflik sosial yang ada di Indonesia, ada di berbagai daerah itu masih ada, tetapi kemudian diselesaikan dengan cara dialog, not military ways. Kalau di New Order era, every conflict with
military ways, but in the Gus Dur with dialogue. Gitu. Any question? Any question about new reformation? Hari ini hanya 2 presiden aja ya yang kita bahas ya. Selanjutnya berarti siapa? Megawati, and then SBY, Jokowi, and Prabowo. Okay, now let's discuss and answer the question. We'll share the worksheet. Please make a group. One group for student ya. On Indonesia political stability was, jadi keputusan atau kebijakan kontroversialnya Gus Dur yang berdampak besar bagi politik Indonesia, itu kebijakannya yang mana? Nah, oke. Number 3 ya, matchmaking ya. Menjodohkan seperti biasa. About the karakteristik, parliamentary yang mana, guided yang mana, ya kan? Cavallino. Oke. Number 4. Silent. Listen to me. Silent. Listen to me. Cavallino. Silent. Number 4. How's the impact about remove dual function on the ABRI on Indonesia? Berarti apa? Apa dampak dari penghapusan dwifungsi ABRI dalam masyarakat Indonesia? Tadi dwifungsi ABRI itu apa? Sudah dijelaskan kan dwifungsi ABRI? Nah, jadi yang namanya TNI Polri itu bisa menjabat menjadi gubernur, ya kan? Nah, itu kalau dihapuskan bagaimana dampaknya? Number 5, ya. How the effort can be made to prevent this? Prevent apa? The social conflict because of different of ethnic or religion in Indonesia as the next generation. How's the effort? You can answer. The meaning, okay. Silent. Artinya nomor 5 itu apa? Artinya adalah bagaimana caramu untuk meminimalisir konflik sosial akibat adanya perbedaan etnis, agama, dan budaya di Indonesia sebagai generasi muda. Okay. Next, number 2. The major impact on Indonesian political stability. Yang mana? Yang paling berdampak dari kebijakannya Gus Dur adalah ketika Gus Dur ini tadi tuh mengajukan untuk pembubaran DPR MPR, itu yang membuat yang namanya Gus Dur dimaksulkan. Berarti number 2, the score maksimal is 10 ya. Next. Okay. Match. Number 1, parliamentary democracy. Yang mana yang sesuai? Yang sesuai adalah second cabinet ya, C. Oke. Guided democracy. Guided democracy adalah A. Oke. New order era. G3S PKI B. Oke. So the reformation is A. Oke. Berarti number 4. Please answer the group of Lutfi. Come on. How's about your opinion about the impact? You can stand up, please. The score is
20. Just one. One for each answer. Yeah. Number 4, just one for. Just number Okay. 4. Silent. One of the answers for number 4 is regional autonomy, which is when the governor has more power and has access to more resources than when before there exists the Duifungsi Abri. And then? I thought you said one answer, man. Oh no. All the answer. All the answer. And then Okay. number 4. How's the impact? Increased freedom of speech because during the implementation of the Duifungsi Abri, the military personnel that were issued as governors or city to search for other criminals, and so they would also target those that criticize the government. And then the answer for about the third answer is political party and election reform, which is we can choose. We have more freedom in which president we choose. Yes. Okay. Number 5, please. The group of Farhan. Our effort that can be ways to prevent inter-ethnic and inter-religious conflict in Maluku that are trying to threat other ethnic Silent. and other religions as the same don't threat plus everyone. Threat is as they usually threat, give same religions. Example, respect other religions, celebrations, and don't interrupt it. And Silent. for inter-ethnicity and conflict in Maluku, and also we can try to implement threat and this respect the others. Oke. Jadi dari temanmu ini tadi, oke kita jawab bersama for the has the impact is strengthening democracy. Shh. Silent. Professionalism of military and police ya. Jadi tidak ada lagi yang namanya polisi atau TNI menjabat menjadi 2 jabatan ya. And then kemudian social and civil freedom ya. There are 3 impact. Number 5 as the next generation has the effort, you can do tolerance and then strengthening the law enforcement and justice ya, memperkuat yang namanya penegakan hukum, kemudian juga apa? Reducing the poverty untuk mencegah yang namanya kesenjangan sosial. So the conclusion, what we can learn today? Conclusion, what we can learn today? We can know about the impact of Reformation era. There is President of B.J. Habibie, the policy when B.J. Habibie and Abdurrahman Wahid, and then okay, how the economic condition and social condition when the reform era ya. Hari ini apa yang merasa yang paling sulit? Apakah ada? No, we just needed to study more. Oh, we need to study more. Okay. Okay, and then you can write this the question about the Reformation era. You can write in your notebook, and don't forget in the next meeting we learn about New Order, Reformation era with the leadership of Megawati and Susilo Bambang Yudhoyono. Okay, let's answer the question this and
collect to me. Don't forget to give the member of group in your worksheet. Peace, loving, and safe society. Come on. Finish or not? Peace, loving, and safe. Okay, I think it's enough. Thank you for today. Semoga bisa tetap semangat. Jangan lupa belajarnya juga ya. Oke, thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.